Wow, 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 wow. Kalau kalian ngeklik video ini, berarti kalian sadar tongkrongan kalian itu toksik. Atau belum sadar? Sini, biar gue sadarin. Toksik itu kayak racun dalam pertemanan. Bikin lo gak nyaman, malah ngerusak hati. Dan bikin lo gak bisa fokus sama masa depan lo. Di sini, gue bakal kasih tahu ciri-ciri tongkrongan toksik. Dan gue kasih tahu cara jalan keluarnya. Simak nih videonya baik-baik. Yang pertama, tukang gosip. Kalau teman-teman lo suka ngejek berlebihan, entah itu teman dalam circle lo atau orang lain, percaya deh sama gue. Kalau lo nggak ada di dalam tongkrongan itu, pasti lo bakal diomongin. Ya bercanda itu wajar, tapi kalau sampai ngejek terus-terusan, itu nggak baik. Misalnya nih, kalau tongkrongan lo lagi ngejekin orang, pastikan lo ngedengerin atau malah lo ikut-ikutan ngatain itu orang. Kalau lo berfokus sama kejelekan orang, pada akhirnya lo bakal lupa sama kejelekan lo sendiri. Bro, semua orang punya kekurangan. Even gue sendiri nih, yang ngedit video ini juga punya kekurangan. Daripada lo sibuk ngurusin hidup orang, mending saling support, biar sama-sama berkembang. Lanjut, banyak drama. Wah ilah drama mulu, kayak drakor, seriesnya banyak tuh. Temen lo ada gak yang kayak begitu? Yang suka bikin masalah sepele, jadi gede. Kayak cuman salah paham dikit, malah diomongin ke semua orang. Jadinya kan rame. Parahnya lagi, ada aja yang ngebully teman sendiri dengan alasan bercanda. Padahal yang dibully udah gak nyaman. Jadinya, bukannya seru, malah bikin orang malas nongkrong. Ada. Kalau ada masalah ya selesain dengan baik, bukannya pada diem-dieman. Masalah dikit, masa selek. Apalagi ada grup di dalam grup, gara-gara ada masalah kecil doang. Kalau lo udah sadar tongkrong lo begitu, wah udah itu mah kacau. Ada yang ketiga, yaitu nggak ada support. Lo tau gak, tongkrongan yang sehat itu harusnya tempat lo bisa curhat tanpa takut dijudge. Tapi kalau lo malah dapat reaksi kayak, lebay lo, mimpi lo ketinggian, udah deh gak usah ngarep. Ya kayak begitulah setiap kali lo ngomongin mimpi atau masalah hidup, terus circle lo malah responnya kayak begitu, wah kacau udah. Misalnya lo cerita soal pengen buka usaha kecil-kecilan, bukannya dapet dukungan, malah dijawab, lo serius? Modal dari mana? Bisa-bisanya lo mikir begitu. Rasanya tuh kayak kena mental bro. Padahal lo cuma butuh support, sekedar good luck, atau coba aja dulu. Itu udah cukup buat naikin semangat. Kalau tongkrongan lo isinya orang yang suka ngerendahin mimpi atau usaha, apalagi temennya sendiri, ya lama-lama gak ada yang berani buka mulut. Semuanya jadi tertutup. Oke, yang keempat, penuh persaingan gak sehat. Maksudnya gini bro, tongkrongan tuh harusnya tempat santai. Bukan ajang kompetisi siapa yang paling keren atau yang paling sukses. Tapi kalau ada yang selalu pengen jadi nomor satu, itu udah gak sehat. Misalnya ada temen lo yang tiap nongkrong suka pamer. Entah itu soal barang branded, motor baru, atau cerita-cerita sok keren. Ya awalnya sih ya mungkin biasa aja. Tapi lama-lama berasa kayak dia tuh pengen ngasih tahu, gue lebih dari kalian semua. Oke, tapi emang itu bisa dijadiin motivasi. Tapi kalau ya penyampaiannya itu ya harus positif. Misalnya, ayo dong semangat lagi biar bisa kayak gua. Atau, yuk bisa ayo, gua udah berhasil nih, lo kapan? Kan enak didengernya kan? Yang lebih parah, kalau dia udah mulai ngejatuhin teman lain, buat kelihatan lebih hebat. Bukannya karena iri, tapi ya karena setiap obrolan berubah jadi ajang siapa yang lebih unggul. Yang lain kan jadi males ngomong, takut disindir atau diremehin. Ya kalau udah begini, tongkrongan bukan lagi tempat buat saling support, tapi ajang pamer. Yang bikin toxic. Kalau lo ngeliat ada yang kayak begitu, ya cobalah diingetin pelan-pelan. Karena pada akhirnya, persahabatan bukan soal siapa yang paling sukses, tapi siapa yang tetap ada saat lo di atas atau di bawah. Gila, kata-kata gue keren juga. Terus, ada eksklusif dan suka ngejudge. Bro. Tongkrongan eksklusif itu kayak bikin tembok gak kelihatan. Dari luar sih kelihatannya seru. Tapi kalau lo bukan bagian dari inner circle, susah banget buat masuk. Misalnya nih, ada orang yang baru pengen gabung, bukannya disambut, malah langsung diomongin di belakang. Siapa sih dia? Kalau tiba-tiba dia nongol di sini. Atau, jangan-jangan orangnya begini begitu. Selalu aja berteman dengan siapapun. Mau dia terkenal jelek kayak di sekolah, maupun di kampus, atau dimanapun itu. Kita gak ada yang tahu. Kalau misalnya dia punya hal yang positif yang orang lain gak tahu. Pun kalau dia emang bener-bener gak baik, nanti juga bakal kefilter sendiri kok. Parahnya lagi nih, ada aja yang suka ngejudge cuma dari penampilan. Baru kenal bentar dikit, udah disimpulin. Kayaknya sok asik banget deh. Atau paling cuma numpang eksis. Padahal orang itu
Ya mungkin cuman pengen cari teman baru atau sekedar join buat santai. Ya kalau terus-terusan kayak begini, tongkrongan bakal jadi tertutup dan ngebosonin. Yang ada cuman orang-orang itu aja. Nggak ada suasana baru, nggak ada ide segar. Topik yang dibahas, yang ulang-ulang aja udah. Nggak ada yang hal-hal baru atau wawasan yang lebih baru. Harusnya sih, kalau ada yang baru datang, kasih mereka kesempatan buat nunjukin diri. Lo nggak pernah tahu, mungkin orang itu bakal bawa vibe positif atau malah jadi teman yang solid yang lo bakal butuhin. Nah, ini nih yang paling kacau. Ngajak hal negatif. Bro, ini nih bahaya banget. Ngajak-ngajak ke hal negatif dengan alasan cuman sekali doang atau biar seru. Misalnya lo lagi nongkrong santai, terus ada yang tiba-tiba nyeletuk. Coba deh, sekali-sekali kita nyobain yang beda. Party all night. Minum dikit nggak apa-apa kan? Yang lebih parahnya nih, ngajakin coba narkoba. Wah itu udah gue lupa nggak boleh ngomong kasar kalau buat konten begini. Lo kalau udah nemuin temen-temen lo yang maksa buat nyoba narkoba, jauhin dah asli. Udah jauhin, fix itu mah harus dijauhin. Pun kalau dia juga cuma sekedar makin narkoba doang, tanpa nawarin lo, sama aja jauhin. Ingat, lingkungan lo yang ngebawa lo, semakin indah tongkrongan lo, berdampak pada diri lo juga. Dan sebaliknya, walaupun dia cuma make narkoba, tetap aja, lambat atau cepat, pasti lo bakal penasaran dengan rasanya itu. Cobain kali ya, sekali doang. Percaya deh, udah jauhin. Oh iya, sama satu lagi, kalau temen lo main judi, walaupun lo hanya sekedar nonton doang, tapi misalnya kalau dia jackpot atau JP, lo bakal penasaran dengan yang namanya dapat duit instan. Kalau lo udah kenal judi, lo bakal susah buat ninggalinnya. Contohnya kayak temen gue tuh, sekarang nggak tahu dia kemana. Dia sampai ngutang sana sini untuk buat main judi doang. Lanjut, kelihatannya sih harmless, tapi kalau diturutin, lama-lama bisa jadi kebiasaan. Awalnya sih cuman buat senang-senang doang atau seru-seruan, tapi ujung-ujungnya malah bikin lo kebawa ke hal-hal yang lo tahu itu sebenarnya nggak sehat. Parahnya, ada aja yang pakai alasan biar kelihatan tidak cepu. Buat maksa lo ikut, lo bakal dijudge kalau nggak asik atau nggak setia kawan kalau nolak. Padahal jadi temen yang asik itu nggak harus ngelakuin hal-hal negatif. Asik itu soal vibe, bukan soal seberapa jauh lo berani ngelanggar batas. Jadi, jangan gampang kepush sama omongan kayak begitu. Kalau tongkrongan lo udah bener-bener solid, mereka bakal ngerti dan respect sama keputusan lo. Bukan malah maksa lo ngikutin arus yang salah. Nah, yang terakhir nih, transaksional. Ya, atau bisa dibilang hitung-hitungan lah ya. Bro, tongkrongan transaksional itu rasanya kayak temenan, tapi berasa ada harga di balik semuanya. Jadi, lo nggak dihargain sebagai pribadi, tapi lebih kayak seberapa lo bisa ngasih sesuatu buat mereka. Misalnya, lo baru diajak nongkrong kalau lo bawa makanan. Atau lo punya koneksi ke tempat keren lah. Kalau lo lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba mereka pada sibuk. Ya tapi jangan lo cari tongkrongan yang bisa ngasih apa aja. Sedangkan lo datang bawa diri. Terus makanan, minuman, dan rokok minta. Nggak gitu juga, mas. Ya intinya sama-sama ngasih feedback lah ya. Oke, lanjut. Lebih parahnya nih, ada yang suka modus minjem duit atau minta tolong, tapi pas giliran lo butuh bantuan, udah deh mendadak ghosting dah tuh orang. Terus lo mulai ngerasa dipakai, bukan karena mereka care, tapi karena mereka tahu lo bisa ngasih manfaat buat mereka. Tongkrongan kayak gini tuh bikin suasana nggak asik, semua seru-seruan palsu, obrolan nggak tulus. Ya karena di balik itu ada agenda. Padahal temenan itu harusnya soal support dan kebersamaan, bukan soal untung dan rugi. Makanya men, kalau lo ngerasa ada vibe kayak gini, coba deh ngejaga jarak. Cari circle yang nggak peduli lo bawa apa, tapi peduli lo siapa. Yang kalau lo nggak ada apa-apa, tetap welcome dan respect. Karena pertemanan asli itu nggak perlu kalkulator. Oke, kita masuk nih ke inti dari video ini. Kalau lo udah mulai ngerasa gak nyaman atau capek mental di tongkrongan, berarti lo perlu evaluasi ulang tuh lingkungan lo. Come on man, lo bisa kok cari teman yang baru. Lo bisa kok cari tongkrongan yang lebih sehat. Ya walaupun mereka kelihatannya asik, tapi percuma. Lo jadi gak punya tujuan hidup. Lo bisa kok cari teman. Jangan takut pergi dari tongkrongan seperti itu. Gak usah takut dimusuhin. Teman banyak. Kalian pasti denger kan? Ada orang yang ngomong, main lo kurang jauh. Nah, kalau diartikan dengan positif, itu bermakna seperti banyak loh hal-hal di luar sana yang masih belum kalian tahu. Masih banyak loh wawasan atau ilmu yang belum lo pelajari. Ya kalau lo masih dengan circle lo yang toksik itu, lo tuh seperti di penjara yang nggak kelihatan. Mereka menarik lo agar selalu bersama mereka.
Mereka menarik lo agar lo sama seperti mereka. Gimana? Udah sadar belum? Atau masih takut buat tinggalin tongkrongan toksik itu? Oke, gue kasih pilihan nih. Yang pertama, lo mau terus tinggal di lingkungan kumuh itu, atau lo pilih cabut dari tongkrongan toksik itu, dan menuju masa depan yang cerah. Yang kedua, lo tetap stay di lingkungan itu sampai lo sadar di umur yang tua kalau itu tuh buang-buang waktu dan udah nggak ada semangat lagi buat memperbaiki kehidupan lo. Ingat, lingkungan yang baik berdampak bagi kehidupan lo juga. Sama halnya seperti tanaman yang layu di halaman. Itu yang salah tanamannya atau lingkungannya. Dah, jangan lupa subscribe, like, dan komen biar gue makin semangat bikin videonya. Oh iya, yang terakhir nih. Kalau lo emang berani, lo bisa kok share video ini ke grup tongkrongan lo yang toxic itu. Bye-bye. See you di next video selanjutnya.